Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berkaitan dengan contoh kasus teknologi dan pemerintah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siprianus Ratu dengan NIM 192114086 sebagai anggota. Ada Francisca Putri Junior Kelas TV dengan NIM 192114115 sebagai anggota. Ada Yasinta Rianti Jebaut dengan NIM 192114095 sebagai penyusun, dan saya sendiri Lucia Rosalita Ernatanda dengan NIM 192114096 sebagai presenter. Selanjutnya adalah landasan teori. Di era perkembangan teknologi seperti sekarang, masyarakat banyak yang sudah memanfaatkan teknologi dalam kegiatannya sehari-hari. Berbagai sektor pun sudah memanfaatkan teknologi untuk membantu kegiatannya. Teknologi ialah pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Di masa sekarang, perkembangan teknologi semakin cepat. Berbagai sektor pun memanfaatkan teknologi untuk membantu kegiatan mereka. Terdapat beberapa manfaat teknologi yang penting untuk kita ketahui. Di antaranya yang pertama, membantu serta mempermudah kegiatan manusia. Yang kedua, dapat meringankan pekerjaan yang berat. Yang ketiga, dapat menambah lapangan pekerjaan. Yang keempat, dapat dengan mudah dioperasikan. Yang kelima, dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Tetapi, yang perlu kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini seringkali terjadi kebocoran data. Kebocoran bisa terjadi baik itu karena faktor kesengajaan maupun faktor dari dalam diri. Kebocoran data atau data merupakan salah satu masalah besar bagi perusahaan di era pengelolaan big data saat ini. Dampak terburuk bagi organisasi atau perusahaan yang mengalami kebocoran data adalah hilangnya kepercayaan publik, reputasi, tuntutan hukum, atau denda. Sementara, bagi orang yang datanya dibocorkan adalah data tersebut digunakan sebagai bahan penipuan. Selanjutnya ada kasus. Contoh kasus yang kami pakai di sini adalah rentetan kasus dugaan kebocoran data kesehatan pemerintah. Sejumlah kasus dugaan kebocoran data kesehatan milik pemerintah beberapa kali terjadi di Indonesia. Yang paling terbaru adalah dugaan kebocoran data pada aplikasi Indonesia Health Alert Care atau EHC yang dikelola Kementerian Kesehatan sebelum digabung dengan aplikasi Peduli Lindungi. Sejumlah pakar teknologi informasi sudah mengingatkan kepada pemerintah supaya berhati-hati dengan pengamanan data penduduk. Sebab di masa digital seperti saat ini, data adalah rawan yang harus dilindungi supaya tidak disalahgunakan oleh kejahatan siber. Selain itu, data penduduk juga bisa dipakai menganalisa dan memetakan perilaku penduduk dalam situasi konflik atau rekayasa politik melalui media sosial dan internet seperti menjelang pemilihan umum. Berikutnya ada analisis kasus. Pada Mei 2021, BPJS mengalami pembobolan data. Diduga sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia yang berasal dari BPJS Kesehatan bocor dan dijual di forum hacker. Dewan Pengawas atau Dewas BPJS Kesehatan mencermati risiko keamanan nasional pada isu kebocoran data yang diduga milik BPJS Kesehatan. Pasalnya, data yang bocor tersebut mencakup data kependudukan TNI dan Polri. Data yang dijual itu terdiri dari nama lengkap, KTP, NIK, nomor telepon, email, NID, dan alamat. Polisi pun melakukan penyelidikan terkait dengan penjualan data kependudukan yang diduga berasal dari perusahaan plat merah itu. Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri setempat
menggeledah kantor BPJS Kesehatan selama 3 hari dalam rangka penyelidikan. Analisis kasus yang pertama itu ada data EHAC. Dugaan kebocoran data dari aplikasi Indonesia Health Alert atau EHC yang digagas Kemenkes pertama kali diungkapkan oleh tim peneliti dan FPN Mentor sejak Juli 15 lalu. Saat itu, FPN Mentor telah berusaha menghubungi Kemenkes terkait kebocoran data tersebut, namun tidak dapat tanggapan. Baru pada tanggal 22 Agustus lalu, laporan FPN Mentor mendapat tanggapan dari Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Alhasil, pada tanggal 24 Agustus, BSSN memutuskan mengambil tindakan dengan mengaktifkan paradigm EHAC versi lama. FPN Mentor, jumlah data EHAC yang bocor mencapai 1,4 juta orang dan sudah terbuka mencapai 1,3 juta orang. Ada sertifikat vaksin dari Presiden Joko Widodo. Dugaan kebocoran sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo atau Jokowi beredar di internet. Dalam tangkap layar yang beredar di internet, tampak tampilan yang serupa dengan sertifikat vaksin yang ada di layanan Peduli Lindungi. Pada gambar tangkapan layar itu, tertulis surat keterangan vaksinasi COVID-19 atas nama Insinyur Joko Widodo, lengkap dengan data tanggal lahir, nomor induk atau NIK, kode QR, nomor ID vaksinasi, jenis vaksinasi yang digunakan, dan tanggal vaksinasi yang dilakukan. Selain itu, netizen lain juga membagi foto ektp Jokowi lengkap dengan alamat dan data pribadi tanpa ada sensor sedikit pun. Kemudian, NIK Jokowi bisa dengan mudah diakses, salah satunya melalui situs KPU. Pada situs tersebut tercantum data NIK Jokowi. Saat itu Jokowi mencantumkan NIK untuk kepentingan administrasi dalam pemilihan presiden. Berikutnya ada kesimpulan. Jadi, kebocoran data itu adalah transmisi data sensitif yang secara tidak sengaja bisa diakses oleh pihak berwenang, pihak yang tidak berwenang, baik ditransfer secara elektronik atau fisik. Ancaman kebocoran data biasanya terjadi melalui web atau email. Selain itu, bisa juga melalui perangkat penyimpanan data seluler seperti media optik, hardware, dan laptop. Dampak terburuk bagi organisasi atau perusahaan yang mengalami kebocoran data adalah hilangnya kepercayaan publik, reputasi, tuntutan hukum, atau denda. Sementara bagi orang yang datanya dibocorkan adalah data tersebut dapat digunakan sebagai bahan penipuan. Kebocoran data membawa pengaruh terbesar karena data merupakan file atau dokumen yang bersifat pribadi yang tidak boleh dipublikasikan, terutama data mengenai bisnis besar atau data perusahaan. Oleh karena itu, perlu dirahasiakan. Agar pengelolaan database aman, perusahaan perlu memiliki sistem yang sesuai dengan standar industrinya. Maka dari itu, setiap elemen perusahaan perlu aware tentang masalah kebocoran data ini dan wajib memahami penyebab dan cara mengatasinya agar terhindar dari namanya kebocoran data, serta perlu dilakukan pengamanan data yang ketat. Sumber artikelnya dapat kita lihat pada slide ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.